Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Danija Mona, NIM P2217003. Di sini saya akan mereview 3 bencana di Indonesia. Oke, baik, kita masuk ke review bencana yang pertama, yaitu gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Kita masuk yang pertama, yaitu ringkasan kejadian. Jadi ringkasan kejadian memiliki 5 poin, yaitu poin yang pertama adalah waktu. Pada 26 Desember 2004 pukul 07.58 waktu Indonesia Barat, dan poin yang kedua adalah magnitudo 9,1 sampai 9,3 MW atau salah satu terbesar di dunia. Poin yang ketiga adalah pusat gempa. Jadi pusat gempa terlepas dari pantai barat Sumatera, kedalaman 30 km. Dan poin yang keempat yaitu durasi gempa. Durasi gempa adalah 10 menit. Dan poin yang terakhir yaitu tsunami. Gelombang mencapai 15-30 meter. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu penyebab gempa terjadi karena adanya tumpukan antara dua lempeng bumi. Poin yang pertama yaitu subduksi lempeng Indo sampai Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasi. Poin yang kedua yaitu gempa megastrus dengan magnitudo 9,1 sampai 9,3 MW. Poin yang ketiga yaitu mengangkat dasar laut dan memicu tsunami besar. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu dampak. Jadi dampak memiliki 5 bagian, yaitu bagian yang pertama dampak korban jiwa dan cedera. Jadi sekitar 170 sampai 230 jiwa meninggal dunia di Aceh dan wilayah sekitarnya. Ada juga ribuan orang luka-luka dan mengalami cacat permanen. Dan banyak anak-anak menjadi yatim piatu dan kehilangan seluruh anggota keluarganya. Kita masuk ke bagian poin yang kedua dari dampak, yaitu dampak kerusakan fisik, yaitu bangunan rumah, sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan jalan rusak berat atau hancur. Selain itu, infrastruktur penting seperti pelabuhan, bandara, dan jembatan hancur. Dan lahan pertanian dan tambak terendam rusak akibat air laut. Yang berikut kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu dampak sosial dan kemanusiaan. Lebih dari 500 orang kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Ada juga terjadi trauma psikologis yang mendalam, terutama pada anak-anak dan korban selamat. Dan ketegangan sosial muncul akibat distribusi bantuan yang tidak merata. Yang berikut kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu dampak ekonomi. Jadi, sektor perikanan, pertanian, dan pariwisataan di Aceh lumpuh total. Ada juga ribuan orang kehilangan mata pencarian. Dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran dolar. Kita masuk ke bagian poin yang kelima, yaitu dampak lingkungan. Terjadi perubahan garis pantai dan hutan baku rusak, serta banyak wilayah pesisir mengalami abrasi dan munculnya pencemaran air dan tanah akibat mayat dan reruntuhan. Baik, yang berikut kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu upaya penanggulangan. Jadi upaya penanggulangan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tanggap darurat, yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan memenuhi kebutuhan dasar korban. Yang berikut bagian yang kedua adalah rehabilitasi,
yaitu bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar. Bagian yang ketiga adalah rekonstruksi, di mana rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali daerah terdampak secara permanen. Yang berikut kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu mitigasi dan pencegahan bencana di masa depan. Misalnya, edukasi masyarakat dan simulasi evakuasi secara berkala di sekolah dan di desa. Oke, baik, kita masuk ke bagian review yang kedua, yaitu bencana letusan Gunung Merapi di Yogyakarta bagian Jawa Tengah pada tahun 2010. Ya baik, selanjutnya kita masuk di bagian yang pertama, yaitu ringkasan kejadian. Ringkasan kejadian memiliki 3 poin, yaitu yang pertama letusan puncak, dimulai dari Oktober sampai November pada tahun 2010. Yang poin yang kedua adalah korban jiwa, yaitu 350 orang. Poin yang ketiga adalah pengungsian, yaitu sebanyak 400 jiwa. Yang berikut kita masuk di bagian yang kedua, yaitu penyebab. Penyebab terjadinya letusan Gunung Merapi yaitu yang pertama, aktivitas vulkanik tinggi. Yang kedua, tekanan gas dan magma memicu letusan eksplosif. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu dampak. Dampak dari letusan Gunung Merapi adalah 350 orang meninggal dan kerusakan lahan, rumah, dan fasilitas umum, serta ribuan orang mengungsi. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu upaya penanggulangan. Jadi upaya penanggulangan memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, evakuasi massal. Yang kedua, pemetaan zona rawan bahaya. Yang ketiga, pemantauan oleh PVMBG dan edukasi masyarakat. Oke, baik, kita masuk ke review yang terakhir, yaitu bencana gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018. Yang pertama, ringkasan kejadian. Jadi ringkasan kejadian dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, magnitudo, yaitu 7,4 SR. Yang kedua, tsunami setinggi 3-8 meter. Yang ketiga, korban 4,300 jiwa meninggal dan hilang. Yang keempat, daerah terdampak Kota Palu, Donggala, Sigi, Parigi, Maotong. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penyebab. Penyebab dari gempa dan tsunami di Palu yaitu aktivitas sesar Palu Koro atau geser aktif. Yang kedua, magnitudo 7,4. Yang ketiga, tsunami cepat dan fenomena likuifaksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu dampak, di mana dampak dari gempa dan tsunami di Palu adalah kerusakan infrastruktur masif seperti jembatan, rumah, jalan. Yang selanjutnya, pemukiman tenggelam akibat likuifaksi. Dan yang berikut, trauma psikologis jangka panjang bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, penanganan darurat dan bantuan internasional. Yang kedua, rehabilitasi dan puttap. Yang ketiga,
peningkatan mitigasi dan edukasi bencana. Yang keempat, perbaikan sistem mitigasi gempa dan tsunami terutama di wilayah patahan aktif dan rehabilitasi.